Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah klik video ini. Gelar udah SH, udah lulus UPA, sertifikat PKPA udah dipajang rapih di dinding kamar. Bayangin, di bayangan tuh keren pakai toga, terus teriak keberatan majelis, terus nanganin kasus besar. Tapi realitanya tiap hari kerjaan cuma disuruh fotokopi berkas sampai tangan kapalan rasanya. Atau cuma jadi tukang bawa tasnya senior yang duduknya pun di barisan paling belakang, kursi penonton. Nah, emang bener ya, jadi pengacara hebat itu harus jadi babu senior dulu. Sini kumpul, kita bongkar realita pahit sekaligus strategi biar lo nggak cuma jadi figuran di dunia hukum. Pertama, lo harus paham dulu tuh, proses magang advokat itu emang udah diatur di undang-undang advokat minimal 2 tahun. Kenapa sih harus liatin senior dulu? Karena hukum acara di buku sama di lapangan itu beda banget, kayak bumi sama langit. Senior pengen lo lihat gimana sih ritme ruangan sidang itu, cara hakim nanya, gimana lawan mainin emosi. Jadi bawa tas itu sebenarnya tiket masuk eksklusif buat lo lihat dapur kasus besar tanpa resiko digugat malpraktek. Jangan cuma duduk kosong pas lo di belakang, bawa buku catatan, catet tuh instruksi dari hakim, catet gimana strategi hukum dari pengacara senior, ngegiring pertanyaan-pertanyaan saksi, dan pelajari berkas yang baru aja lo fotokopi tadi. Ingat, berkas yang lo fotokopi tadi itu adalah rahasia dapur strategi hukum. Fotokopi bukan cuma soal mindahin tulisan ke kertas, tapi mindahin ilmu ke otak lo. Baca isinya, pahami konstruksi hukumnya. Dunia hukum itu dunia jam terbang, bukan cuma adu gelar. Senior itu ada karena mereka udah ngelewatin ratusan drama yang belum lo tahu. Tapi ingat ya, bukan berarti lo boleh diinjek-injek. Advokat muda yang pinter itu tahu kapan harus silent mode buat observasi, atau kapan harus berani minta izin buat bikin draft surat kuasa atau somasi, gugatan. Tunjukin lo tuh aset, bukan cuma beban operasional kantor. Nggak apa-apa sekarang tangan kapalan gara-gara kertas, asal besok lo bisa menang di kasus lo di pengadilan. Semangat buat pejuang keadilan muda, buat advokat muda. Tapi nih ya, kalau di kantor lu sekarang kebetulan dapat senior yang ngeselin, suka underestimate lu, nyuruh bikin gugatan tapi nggak pernah dikoreksi-koreksi. Nah, kan lu nggak tahu tuh salahnya di mana. Selalu ngebuat cerita buruk tentang lu ke tim lain atau bahkan klien-klien. Fix lu harus angkat kaki cari kantor lain. Cari senior lain yang mau jadi mentor lu, yang mau tulus ngajarin lo. Cari mentor yang baik. Pengalaman pribadi gue nih ya, lu emang lagi belajar di situ, tapi bukan berarti lu boleh diperlakukan seenaknya. Nah, menurut kalian budaya senioritas di dunia advokat itu emang perlu atau sebenarnya toksik sih? Coba yang punya pengalaman yang sama curhat di kolom komentar ya. Siapa tahu ada senior yang baca dan dapat hidayah. Colek kakak gue nih, mudah-mudahan video ini bisa jadi bahan renungan dia yang sengaja gue buat khusus buat dia. Jadi pengacara hebat itu butuh proses panjang, biar kamu nggak cuma dapet capeknya doang, tapi dapet ilmunya juga. Dan buat senior, tolong ya bantuannya. Thanks for watching and see you the next video.